Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 4 SDN Banyakung 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bacaan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, di materi sebelumnya sudah mengenal tentang penyebut dan pembilang, review tentang membaca tentang suatu objek atau gambar tentang suatu pecahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam bacaan senilai dan cara penyederhanaannya. Mungkin pada sebelumnya sudah dikenalkan tentang perkalian dan pembagian di kelas 3. Nah, di kesempatan ini kita akan mengaplikasikannya ke banyak materi. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang belum paham atau belum hafal tentang perkalian, silakan dihafalkan, karena untuk perkalian dan pembagian sebuah item penting dalam suatu permainan senilai ini. Nah, tidak hanya permainan senilai dan juga digunakan dalam penyederhanaan bacaan. Oke, kita lanjut saja untuk materi berikutnya. Nah, selanjutnya, apakah tujuan pembelajaran dari mengenal pecahan? Oh, banyak sekali manfaatnya jika kita paham tentang pecahan yang senilai dan cara penyederhanaannya. Saya di sini teman-teman suka membuat roti, atau mungkin dalam membagi sebuah benda. Nah, nanti ada aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari yang mana pecahan itu sangat diperlukan agar semua berjalan dengan lancar. Lanjut saja, guys. Nah, selanjutnya di sini ada pecahan senilai, di situ ada roti. Mana roti ini dibagi menjadi beberapa bagian, tampaknya itu seperti martabak manis. Nah, itu ada makanan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Dari setiap bagian mempunyai atau memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada coklat, ada mungkin itu ada yang kacang, ada yang keju, ada misis, dan ada yang lainnya. Nah, yang gambar satunya juga sama, itu ada roti yang dibagi menjadi 4. Nah, sini kita lihat bahwasanya ada pemanfaatan dalam penggunaan teknik atau materi pecahan. Nah, jadi pecahan itu sangat bermanfaat jika sudah paham, jika bisa mengerti dengan benar tentang aplikasi dari pecahan itu akan mudah. Maksudnya, dalam mencari pecahan senilai itu ada 3 cara, itu cara 1 menggunakan garis bilangan, cara 2 menggunakan gambar, cara 3 membagi atau menyederhanakan atau mengalihkan. Nah, ternyata ada 3 cara dalam mencari pecahan senilai. Untuk menggunakan garis bilangan, di situ kita akan menggunakan garis, bisa sebagai cara mudah atau membuat garis bilangan seperti kelas 3 dulu, dibuat garis bilangan nanti bisa kelihatan. Kedua, menggunakan gambar. Nah, itu akan ditampilkan sebuah gambar, nanti kira-kira dipotong menjadi berapa bagian kah. Di situ akan terlihat apakah pecahan itu senilai atau tidak. Nah, nanti di sini kita akan membahas cara 2 dan cara 3 saja, yaitu dengan yang ketiga, membagi atau menyederhanakan atau mengalihkan. Membagi ini digunakan untuk pecahan yang awalnya nilainya angka besar dan dibuat angka yang kecil, atau sebaliknya kalau mengalihkan dari angka yang kecil untuk mencari senilai dari angka yang lain atau mencari nilai yang agak besar. Bagaimanakah caranya? Sebelum itu kita lanjut dulu untuk perhatikan gambar di bawah ini. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan pizza B sebanyak 1 potong.
bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Nah, di sini kita hitung. Kalau 5 ini 5 bagian pizza, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5/10. Jadi di sini pecahnya berapa di sini? 5/10. Dan satunya yaitu 1/2. Kalau dipotong menjadi satu bagian yang dimakan, satunya masih sisa, maka pecahan tersebut bisa dikatakan sama karena 5 bidang ini dihapus atau diambil, dan satunya ini katakanlah saya ambil, atau ini saya ambil, dan satu potong bagian yang bawah saya ambil. Maka di sini ketika saya ambil, maka di sini akan bentuknya sama, yaitu setengah bagian dari pizza utama tadi yang masih penuh. Jadi antara 5/10 dan 1/2 itu adalah pecahan yang senilai. Nah, berikutnya yaitu pecahan senilai dan tidak senilai. Bagaimanakah cara mencarinya? Pecahan senilai, ada pecahan senilai di sini udah ada 3 bidang atau 3 bit gambar, yang mana bidang ini mempunyai perbedaan dalam potongan. Kita lihat gambar 1 yang pertama paling kiri. Di sini ada 1 bagian persegi panjang yang dipotong menjadi 2 bagian. Nah, pada 2 bagian ini, satu berwarna oranye, satu berwarna putih. Pecahannya yaitu berapa? Jadinya 1/2. Di sini adalah pecahan setengah. Yang kedua yaitu gambar kedua, 1 persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian. Yang awalnya dipotong menjadi 2 bagian, sekarang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, untuk saat ini karena dipotong menjadi 4 bagian, maka potongannya menjadi lebih kecil. Namun untuk bentuknya masih sama. Selanjutnya di sini dinamakan dengan pecahan 2/4. Nah, pada pecahan 2/4 ini intinya sama, yaitu 1 bagian persegi panjang tadi dipotong menjadi 4 bagian. Nah, itu adalah pecahan senilai dari setengah. Jadi pecahan senilai itu apa? Pecahan yang bisa menjadi kelipatan atau pengalian dari pecahan atau objek pertama. Misal di sini ada setengah, 1/2, yaitu saya kali dengan 2, katakanlah penyebutnya ada 2, setengah untuk pembilangnya ada 1. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4. Maka di sini ada pecahan 2/4. Nah, karena di sini yang dihasilkan itu sama, bentuknya sama, luasnya sama, hanya bagiannya beda dikit, maka ini dinamakan dengan pecahan senilai. Nah, untuk gambar ketiga ada 8 bagian. 8 bagian ini ternyata yang dipotong menjadi kecil-kecil dan 4 bagian berwarna oranye juga. Nah, untuk pecahan ini dinamakan pecahan 4/8. Penyebutnya ada 8, pembilangnya ada 1. Nah, 4/8 ini adalah pengalian atau perkalian dari 1/2 kali 2, jadi kali 4. Jadi setengah ini kali 4, maka hasilnya 4/8. 1 pembilangnya kali 4, hasilnya 4, kemudian 2 kali 4 kemudian hasilnya 8. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mudahnya pecahan senilai itu pecahan yang merupakan kelipatan dari objek pertama. Objek pertama pecahannya setengah, lipatannya berarti apa? 1 kali 2 itu 2 sama 1 kali 4, lipatan 2 dan lipatan 4, karena pembilangnya dikali 2 dan 4
maka penyebutnya juga sama, 2 kali 2 4 25 sama dengan 8. Nah, saya dilihat dari ketiga gambar di situ ada 3 bagian berwarna sama dan bentuknya sama, tidak ada yang mungkin lebih besar atau lebih kecil, hanya saja potongan dari ketiga bagian itu lebih kecil-kecil, tapi areanya masih sama. Kalau sama gabungkan areanya sama. Nah, itu merupakan suatu ciri dari pecahan senilai dalam bentuk gambar. Jadi pertama, kalau menemukan dengan soal berbentuk gambar yang mana mencari pecahan senilai, silahkan dicari pecahnya dulu. Oke, pecahnya berapa? Misal di sini ada gambar 24. Maka pecahnya 24, cari pecah yang senilainya. Kalau atasnya berarti kali 3 boleh, kali 2 boleh. Maka di situ hasilnya kalau kali 2 itu 2 kali 2 kali 2 itu 4, kali 2 sama dengan 8. Nah, ini merupakan suatu pecahan yang senilai. Nah, selanjutnya untuk latihan itu pengamatan 1. Kue terang bulan pertama yang belum dimakan oleh Edo adalah bagian dari 8 bagian. Bentuk pecahnya ditulis 4/8. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh Edo adalah 2 bagian dari 4 bagian. Bentuk pecahnya ditulis 2/4. Kedua terang bulan dapat digambarkan seperti berikut. Oke, ada 2 kue terang bulan. 1 dipotong menjadi 8 bagian, 1 menjadi 4 bagian. Ada bagian pertama ada dipotong menjadi 4 yang dimakan tadi berwarna oranye warnanya, dan yang kedua dipotong menjadi 4, 2 bagian diberi warna oranye juga ada oranye. Nah, di sini apakah merupakan satu pecahan yang senilai? Cara mengeceknya mudah. Ketika sudah ada gambar, dilihat bentuknya. Apakah bagian yang diwarna sama dengan bagian yang diwarna satunya? Kalau sama, maka itu pecahan senilai. Kalau tidak sama, maka itu bukan senilai. Itu kalau dalam gambar. Tunggu ya. Kalau dalam gambar, silahkan dilihat bentuk yang diberi warna. Ya, walaupun satunya bagian potongan kecil-kecil, tidak masalah. Yang penting bentuk yang diwarna antara satu bagian dengan bagian yang lain itu harus sama. Itu maka pecahan senilai. Cara kedua yaitu bagaimana? Misal 4/2 itu kira-kira bagi berapa? Untuk 2 kali berapa sama dengan menghasilkan 4. Nah, 2 kali 2 yaitu 4. Maka 2 ini merupakan suatu penyederhanaan dari 4 dibagi 2. Jadi 4/8 jadi pada 24. Di soal juga pada 24 untuk ngecek apakah senilai atau tidak senilai. Nah, itu bisa dengan cara pengalian atau pembagian. Kalau dari 4 ini dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 4 hasilnya juga nanti 2, maka merupakan pecahan senilai. Jadi di sini hasilnya sama nggih, antara atas pembilang dan bawah penyebut sama-sama dibagi 2. Karena sama-sama bagi 2, maka di sini adalah merupakan pecahan senilai, masih satu ras, hanya saja berbeda pelipatan. Itu cara kedua. Tadi yang pertama dengan cara gambar, lihat gambarnya apakah sama, bentuk yang diberi warna apakah sama, berarti itu kemungkinan besar itu adalah pecahan senilai. Dan yang kedua, kalau dalam suatu pecahan di sini udah ada 4/8 dan 2/4, apakah ini senilai? Sekaliannya gimana? Besar nanti nggak ada gambarnya, cuma ada angkanya. Nah, kalau ada 4/8 dan 2/4, dicek 4 dibagi 2 2, 8 bagi 4 itu 2. Ya, itu tadi untuk
penjelasan dari latihan pengamatan 1 sudah jelas nih untuk membandingkan atau mencari apakah itu pertanyaan senilai dan tidak senilai dan cara menyederhanakannya. Mudah sekali, hanya saja kunci dari penyederhanaan suatu pecahan yaitu dengan pembagian. Kalau mencari pecahan senilai dan tidak senilai sama dengan menggunakan perkalian atau penyederhanaan dengan pembagian itu saja. Jadi antara perkalian dan pembagian itu sangat berkaitan dengan pecahan. Bagi kelas 4 sekira yang belum hafal bisa segera menghafalkan karena mengingat pentingnya untuk penerapan dalam pecahan ini. Nah, sini ada contoh. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada bidang persegi panjang yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Nah, dari 9 potongan ini diberi warna merah muda sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang putih 3. Maka disitu mempunyai pecahan kalau 3/9. Nah, dari 39 ini kita akan ini 69, pecahannya 69 ya. Ini merupakan pecahan 69. Nah, dari 69 ini kalau dicari pecahan yang senilai, berapakah pecahan senilainya? Kita bagi menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Katakanlah di sini yang atas dibagi dengan sama-sama, taruhlah angka 1 boleh, angka 2 boleh, tapi 1 yang karena nanti sama ya, katakanlah bagi dengan 2. Ini bagi dengan 2, ini juga bagi 2. Misal 2. Nah, 6 bagi 2 berapa? Bisa itu 3. 9 bagi 2, nggak bisa, 4,5. Nah, ini kalau seperti ini maka bukan pecahan senilai. Oke, bukan yang senilai. Coba kita cari angka yang lain. Misal 2 sudah, sekarang kita bagi menjadi 3. Oke, tadi ada 69. Coba kita bagi dengan menjadi nah, 69 ini coba kita cari berapakah pecahan yang senilai dengan ini. Kira-kira berapa nih? Misal di sini saya bagi dengan 3, di sini juga bagi dengan 3. Ingat, antara penyebut dan pembilang harus sama. Nah, sini terlihat hasilnya nanti apa? Kita cek 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Oh, ternyata bisa. Maka ini pecahan senilai dari nomor 9 yaitu 2/3. Sekarang kita buat persegi panjang, kita potong menjadi yang sama nih, samakan di sini, dan kita potong menjadi 3 bagian. Taruhlah ini ada 3 bagian, nanti akan kita arsir menjadi 2 bagian agar sama.
Nah, ini bentuknya sama nggih. Kalau udah sama, warna kuning. Nah, cuma saja di sini bisa kita atur bahwasanya agar warnanya sama. Ini kan nggak sama nih pembagiannya, itu seharusnya nanti sama. Ini agak lebih panjang seperti itu, jadi harus bisa sama, jadi nggak berbeda seperti ini. Cuma saja untuk caranya ya seperti ini, insyaallah udah benar, hanya saja pembagiannya harus rata, itu pembagiannya tidak merata. Nah, sekarang yaitu untuk gambar kedua, yaitu lingkaran. Itu seperti yang tadi, hanya ada gambar. Kalau cuma ada gambar silahkan dicari dulu pecahan berapakah itu ada 3 bagian yang akan diarsir adalah satu bagian, atau yang dimakan satu bagian, maka pecahannya yaitu 1/3. Nah, kita lihat apakah pecahan ini bisa dibuat senilai atau tidak. Kalau ini sudah angka yang kecil, jadi penyebut dan pemilihan angka kecil, maka bisa mencari angka yang lain, dalam artian mencari angka yang lebih besar dengan cara perkalian. Kalau tadi untuk segi panjang menggunakan cara pembagian, nah untuk ini menggunakan cara perkalian karena angkanya lebih kecil. Nah, di sini kita lihat biasanya ada gambar lingkaran, pecahannya 1/3. Kenapa 1/3? Karena 3 bagian yang diarsir yaitu yang diarsir 1 bagian, jadi pecahannya yaitu 1/3. Kita cari pecahan senilai, katakanlah di sini yang atas dikali dengan 2, bawah juga sama kali 2. Nah, makanya di situ didapatkan pecahan 1 kali 2 dan 3 kali 2. 1 kali 2 yaitu 2, dan 3 kali 2 yaitu 6. Nah, yaitu pecahan senilainya yaitu 6. Nah, di sini bisa dikatakan pecahan senilai untuk yang tingkat pertama yaitu 2/6. Setelah itu bisa dibuat gambarnya juga sama. Ini deh sama, nanti silahkan di rumah coba sendiri, kemudian nanti dipotong menjadi 6 bagian. Nah, silahkan di rumah belajar sendiri untuk latihan untuk mencari suatu pecahan senilai dari suatu pecahan yang biasa. Nah, itu aja untuk yang pecahan nomor B ini. Saya kira paham ya. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan pemahaman. Nah, itu untuk latihan yang tadi sudah saya sedikit sampaikan. Saya klik selanjutnya. Oh, ternyata sudah selesai. Ya, untuk kegiatan hari ini tentang mencari pecahan senilai dan membandingkannya, saya kira sudah cukup untuk penjelasannya. Selamat berlatih, selamat mengerjakan. Untuk kegiatannya ada di paket buku kecil, nanti saya ambilkan dari situ beberapa. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.